Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dari kelas D. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas akuntansi S21B ayat jurnal ke dalam akun T dan neraca saldo. Di sini diketahui Rama Saputra, seorang arsitek, membuka sebuah kantor pada 1 April 2016. Sepanjang bulan berjalan, dia menyelesaikan transaksi berikut yang berkaitan dengan praktik profesionalnya. Kita langsung saja membaca instruksinya. Yang pertama, catat langsung transaksi di atas dalam akun T berikut ini tanpa menjurnal. Di sebelah kiri masing-masing jumlah yang dimasukkan dalam akun, cantumkan huruf yang sesuai untuk mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, hitunglah saldo akun setiap akun T, akun yang bersih satu ayat jurnal saja. Yang ketiga, buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Dan yang keempat, hitunglah laba atau rugi untuk bulan April. Baiklah, di sini yang pertama saya akan mengerjakan untuk instruksi pertama, yaitu membuat akun T. Di sini kita buat sebelumnya pertama judulnya Biro Arsitek Rama Saputra. Untuk akun T, kemudian periode April 2016. Ini karena nanti kita merge center dulu. Nah, yang pertama sebelumnya itu kita setting dulu numbernya untuk jadi rupiah. Oke, di setting kita cari rupiah. Ini dia rupiah. Oke, sudah. Nah, untuk kolom ini kita saya akan mengisinya untuk huruf sama dengan C. Kolom B saya mengisi untuk debitnya. Di sini untuk kolom kredit. Oke. Yang pertama itu transaksi pertama, memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar 18 juta. Berarti di sini kasnya bertambah. Jika kasnya bertambah itu berarti dia di sisi debit, dan modalnya juga bertambah, berarti modal bertambah di sisi kredit. Yang pertama kita buat untuk akun T dulu, akun kas dulu, akun T kas dulu. Di sini karena dia bertambah di sisi debit sebesar 18 juta. Kemudian kita buat ininya dulu. Selanjutnya kita buat untuk akun modal. Kita buatnya di sini dulu. Untuk akun modalnya juga karena dia bertambah berarti dia sisi kredit 18 juta. Ketik saja 18 juta. Nah, selanjutnya yang B, membeli kendaraan bekas seharga 19.500.000 dengan membayar 2.500.000 tunai dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Berarti di sini dia kendaraan bertambah, untuk akun kendaraan bertambah sebesar 19.500.000 itu di sisi debit, dan untuk kas dia berkurang 2.500.000 berarti di sisi kredit, dan untuk wesel bayar dia bertambah berarti dia di sisi kredit juga. Yang pertama kita buat untuk akun kendaraannya dulu.
Kita klik dulu di sini biar lebih kolomnya lebih banyak. Kita insert dulu. Nah, oke, kita buat untuk akun kendaraan ya. Kendaraannya bertambah berarti 19.500.000. Kemudian untuk kasnya dia berkurang sebesar 2.500.000. Kemudian ada wesel bayar, kita buat di sini. Sebelumnya modal, kita insert dulu. Maaf, tadi ada barang yang jatuh. Kita insert dulu di sini. Ini untuk wesel bayar. Di sini wesel bayar dia di sisi kredit. 19.500 dikurang 2.500 berarti 17 juta. Oke. Kemudian kita perbaiki dulu bentuk akun T-nya. Selanjutnya untuk C, membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan April 3.500.000. Berarti di sini dia beban sewanya bertambah sebesar 3.150.000 dan kasnya berkurang 3.150.000. Beban sewa di debit dan kas di kredit. Untuk itu kita isi saja dulu kasnya. Di sini C, kasnya berkurang 3.150.000. Kemudian kita membuat akun beban sewa. Di sini ya, di bawah modal kita buat. Nah, di sini kita buat beban sewa. Ini beban sewanya tadi kan bertambah, berarti apa tadi? Ini C. Ini dia bertambah, kita copy saja biar lebih cepat bertambah. Oke, di situ kita berikan buat perbaiki akun tengah. Habis itu yang gede, membeli perlengkapan secara tunai 1.450.000, berarti kasnya berkurang sebesar 1.450.000. Itu di sisi kredit 1.450.000. Kita isi dulu ya. Baru kita buat perlengkapannya, akun perlengkapannya. Di ini perlengkapan itu di sebelumnya kendaraannya. Kita bisa buat sebelum kendaraan. Di sini berarti kita insert dulu buat tambah kolomnya. Kita net and center sini perlengkapan. Perlengkapannya tadi bertambah dia sebesar 1.450. Kita copy saja biar lebih cepat. Ininya kita perbaiki. Sabar. Oke. Kita perbaikin. Oke, selanjutnya itu membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit 6.500.000. Berarti dia peralatan kantor bertambah 6.500.000 dan utang usahanya bertambah 6.500.000. Pertama kita buat dulu untuk peralatan kantor. Kita buat sebelum kendaraan akun T untuk peralatan kantor. Kita buat dulu. Oke. Untuk peralatan kantor. Tadi apa itu?
sebesar bertambah, berarti sisi debit peralatan itu sebesar 6.500.000. Kelebihan, oke, di situ diperbaiki dulu. Selanjutnya itu kita buat utang usaha di sini di atasnya level bayar, insert dulu. Oke, sini kita buat untuk utang usaha. Utang usaha. Nah, utang usahanya bertambah berarti dia di sisi kredit. Tadi untuk 6.500.000. Selanjutnya kita lihat di F. Membayar kas untuk asuransi tahunan atas kendaraan dan peralatan. Berarti asuransi dibayar di muka bertambah 2.400.000, kemudian kasnya berkurang 2.400.000. Kita buat untuk asuransi dibayar di muka dulu. Itu asuransi dibayar di muka sebelum kita di sini ya. Insert. Kita buat di sini asuransi dibayar di mukanya. Asuransi dibayar di muka itu tadi bertambah, tadi berapa saya F untuk transaksi F sebesar 2.400.000 dan kasnya berkurang. Kita copy saja ini biar lebih cepat. Kasnya berkurang ya. Oke, kita buat insert dulu. Kemudian selanjutnya itu habis F, G, menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Berarti di sini kita mendapatkan pendapatan sebesar 12 juta. Pendapatan bertambah berarti di sisi kredit, dan kas yang bertambah berarti di sisi debit. Kita isi kasnya dulu, itu untuk G sebesar 12 juta. Dan kita buat akun pendapatan itu setelah modal ini di insert. Oke, habis itu Notion and Center. Pendapatan bertambah berarti dia ya, di sini tadi untuk G ya besar 12 juta. Oke. Yang selanjutnya H, membayar utang pada kreditur. Berarti di sini utangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Utang yang berkurang berarti di sisi debit, dan kas yang berkurang berarti di sisi kredit. Kita insert dulu. Terus kita ini untuk utang tadi transaksi H itu sebesar 1.800.000. Kemudian kasnya juga berkurang, H 1.800.000. Kemudian selanjutnya HI, membayar kas untuk beban lain-lain. Berarti di sini ada beban lain-lain dibayar, berarti beban lain-lain bertambah di sisi debit berarti, dan kasnya berkurang berarti di sisi kredit. Kita buat untuk beban lain-lain dulu. Di sini beban lain-lain. Di sini
untuk beban lain-lain itu I. Nah, kemudian 375.000. Kita copy dulu. Kita copy. Kemudian beban lain-lain karena kasnya berkurang jadi sisi kredit. Insert. Oke, di sini beban lain-lain kita tadi perbaiki dulu bentuk akuntannya. Kemudian hadis IJ membayar tagihan, menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Mei 2.500.000. Berarti ini menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru termasuk pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah, berarti di sisi kredit, dan kasnya juga berarti bertambah sisi debit. Kita isi kas dulu untuk J sebesar 2.500.000. Kemudian di sini apa tadi pendapatannya ya? Mana tadi itu pendapatan? Nah, ini kita pendapatannya juga bertambah, berarti dia di sisi kredit sebesar 2.500.000. Oke, selanjutnya itu K. Mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Mei. Berarti di sini ada pendapatan yang didapat 15.650.000, tetapi yang dianggap sebagai piutang usaha. Nah, berarti piutang usahanya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Piutang usaha kita buat akunnya dulu. Ya, belum ada, kita buat akun piutang usaha dulu. Insert, kita insert dulu. Kemudian di sini kita buat untuk piutang usaha. Piutang usahanya bertambah, berarti di sisi debit sebesar tadi 15.650.000. Kita copy dulu. Kemudian berarti pendapatannya bertambah ya. Tadi berapa? Kita copy, di sini sisi kredit bertambah. Oke, ini di insert dulu. Begitu aja. Habis itu selesai ya. Dia dirapikan dulu ya. Dia dirapikan. Oke. Habis tadi yang terakhir K. L. Membayar gaji asisten, berarti ada beban gaji sebesar 2.800.000 dan kas berkurang 2.800.000. Di sini beban yang bertambah berarti di sisi debit tadi K sebesar 2.800.000. Kemudian di sini tadi beban gaji berarti kasnya berkurang 2.800.000. Kita copy saja, insert. Salah, maaf, ini tidak bisa di copy langsung. Ini insert, kita insert, kemudian ini kita copy. Kasnya ya berkurang, berarti dia di sisi kredit ya. Betul. Kemudian selanjutnya itu kenapa ini kasnya belum ya? Tadi ada yang belum, astaga, tadi belum diinput. Maaf, ada tadi kasnya yang belum diinput. Ini kenapa di tengah?
perbaiki dulu. Nah, ini saya akan memperbaiki dulu. Tadi ada kas yang belum diinput. Itu untuk G ya tadi. Di sini G seharusnya saya input tadi. Hah? Oh iya, G-nya tadi kan value-nya di sisi G tadi adalah menerima kas dari klien. Oh, salah. Maaf. Tadi kan kas, seharusnya kasnya bertambah ya. Maaf, salah input. Sini kita delete. Oke, pantasan kita delete. Maaf. Kita delete dulu ini. Kita delete. Oke. Selanjutnya itu juga ada tadi kas yang bertambah, kalau tidak salah itu di untuk apa tadi namanya, ada pendapatan ini juga 2.500.000. Kita belum input ini tadi, maaf, lupa. Ini salah input tadi ya, maaf. Terusnya di sini jadi tidak fokus. Oke, udah diperbaiki. Nah, ini udah sesuai deh. Kan ini kasnya J, pendapatannya bertambah di sisi kredit, dan berarti untuk akun satunya di sini kas. Ya, udah di sini udah benar. Ini juga saya lihat dulu asuransi di gardu muka. Ini juga untuk peralatan kantornya juga oke, kendaraannya sesuai utang usahanya juga. Kemudian level bayar aku tadi belum selesai. Oke, kayaknya itu udah benar. Aduh, maaf, ada barang yang jatuh. Di sini kita rapikan dulu. Selanjutnya itu tadi terakhir kita di transaksi beban gaji ya, K. Tidak, beban gaji itu L, maaf. Beban gaji L, yang K itu tadi ini untuk yang pendapatan dengan piutang usaha. Maaf. Ya, beban gaji. Kemudian yang L ini kan L, berarti M, membayar kas untuk beban lain-lain. Berarti di sini beban lain-lain lagi bertambah 200.000, berarti sisi debit. Nah, di sini tadi ABCD ini M ya, sebesar 200.000. Kemudian kasnya, ini kita isi kasnya itu tadi berapa, M sebesar 200.000. Nah, selanjutnya itu ada N, membayar wesel yang telah jatuh tempo. Berarti weselnya berkurang, kemudian kasnya juga berkurang. Wesel berkurang berarti di sini ini N itu weselnya kalau utang usaha ya sisi debit sebesar 300.000. Kemudian kasnya juga berkurang sebesar 300.000. Itu tadi N ya, 300.000. Oke, kita rapikan. Mana tadi ya udah. Terus yang terakhir itu membayar bahan bakar oli dan perbaikan kendaraan untuk April 550.000. Berarti ini kita termasuk di beban kendaraan. Masukkan untuk akun beban kendaraan itu sebesar 550.000. Kita tulis O, kemudian 550.000. Ini beban kendaraannya. Oke, dirapikan dulu.
Tadi udah rapin juga udah. Di sini secara tunai berarti dia di kasnya berkurang ya. Kita input dulu lebih banyak, kasnya berkurang untuk O sebesar 550.000. Nah, baiklah, kita sudah memposting semua transaksinya. Kemudian kita hitung yang kedua, menghitung saldo untuk setiap akun T. Baiklah, di sini saya akan menghitung saldo untuk setiap akun T. Sebelumnya kita total dulu, total debit. Kita perbesar ini, oke. Kemudian ini ada total kredit, kita perbesar juga. Nah, sini kemudian nanti ada untuk saldonya, kita akan hitung saldonya, insert ya. Untuk kas, saldo normalnya di sisi debit, kita isi di sini saldo dulu. Nah, oke, kita hitung sum. Kemudian kita hitung ininya juga, sum. Pilih kolom yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita kurangkan ini dengan ini. Nah, berarti inilah saldo untuk akun TKAS. Selanjutnya itu piutang usaha. Kita buat dulu ada 2 berarti ya. Insert, iya, oke. Kita copy saja ini biar lebih cepat penulisannya. Oke, karena sini sama berarti kita langsung tulis nomor itu. Ini kelebihan. Oke, di sini karena tidak ada kita isi 0. Kemudian untuk piutang usaha, saldo normalnya di sebelah debit, di sisi debit. Kita copy saja ini karena sama. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya untuk akun perlengkapan, kita copy ini total debitnya. Ini kemudian karena ini total debitnya cuma 1, kita 10.000. Oke, kemudian di sini 0 rupiah. Di sini saldonya sama karena di situ. Oh maaf, ini saya copy, ini salah. Oke, sudah sesuai. Kita lihat dulu. Oke, sudah sesuai. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka, kita insert. Di sini kita copy untuk total debitnya biar cepat. Kita copy begini, cuman perlu dilihat nanti salah copy. Terus untuk asuransi dibayar di muka, dia saldo normalnya di sebelah debit atau sisi debit, maaf, debitnya 400.000. Kemudian di sini kita langsung copy saja karena tidak ada untuk total kreditnya. Ini kita isi 0 ya. Biar rapi. Kemudian untuk peralatan kantor, kita insert. Nah, di sini kita copy juga ini biar lebih cepat. Kemudian di sini karena tidak ada, nanti kita cuma 1 transaksinya. Oke, ini 0. Kemudian untuk peralatan kantor, saldo normalnya sisi debit, kita copy saja ini. Oke, kemudian
selesai. Untuk kendaraan ini kita copy juga biar lebih cepat. Karena kredit tidak ada, kita isi 0. Ini 19.500.000. Kita saldonya itu dia di sisi debit untuk saldo normalnya. Kita copy, oke. Kemudian utang usaha ini sebagai ini ada kolomnya, jadi tidak perlu di-insert. Nah, total kreditnya itu, total debitnya itu 1.800.000 dan untuk ini 6.500.000. Nah, saldonya utang usaha itu dia saldo normalnya berada di sebelah kredit. Nah, di sini kita zoom ini dikurang ini. Oke. Kita buat ininya untuk wesel bayar. Nah, wesel bayar ini kita buat dulu total debitnya tadi, kemudian copy juga. Nah, ini untuk wesel bayar 300.000 di debitnya totalnya, dan ini 17 juta. Untuk wesel bayar sama juga dengan utang usaha, dia saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kita zoom dikurang kolom yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya untuk modal. Di sini kita tulis untuk modal Rama ya, pemiliknya. Nah, untuk modalnya kita insert. Nah, di sini tadi total debitnya dan ini total kreditnya. Ini tidak ada, kita isi 0. Ini 18 juta. Kurang 0-nya, maaf. Oke, 18 juta dan modal itu saldo normalnya di sebelah kredit. Kita copy saja biar cepat. Nah, kemudian ini pendapatan. Kita insert dulu. Di sini total debitnya dan total kreditnya kita copy. Tidak ada, kita enter. Ini sama dengan zoom. Kita pilih kolom yang kita butuhkan. Kemudian untuk pendapatan juga saldo normalnya ada di sisi kredit. Saldo itu 30, 150.000. Oke, kemudian untuk kita lanjut. Untuk beban sewa, kita insert sini. Beban sewa total debitnya dulu dan total kreditnya ini 3.150.000 dan untuk ini kosong ya. Saldonya untuk beban sewa itu berada saldo normalnya di sisi debit. Kita copy saja ini biar lebih cepat, tidak menghabiskan waktu. Kemudian beban lain-lain ini kita tambahkan bisa 1/10 total debit ya. Ctrl V, karena ini kosong kita isi 0. Ini sama dengan zoom dan enter. Berarti saldo sama di debit 575.000.
kelebihan pasti. Oke, kemudian kita masuk di akun beban gaji, kita insert dulu juga. Sini untuk total debit, untuk total kredit ini tidak ada, kita isi 0. Kemudian ini 2.800.000. Saldonya sama, berarti kita copy. Oke, kemudian yang terakhir ini beban kendaraan, kita copy dulu. Oke, ini tidak ada, kita isi 0, dan total debitnya itu 550.000. Saldo normalnya sama 550.000. Oke, ini sudah selesai saya buat untuk instruksi pertama akun T, dan juga yang kedua saya juga telah menghitung saldo tiap akun. Selanjutnya itu kita akan membuat neraca saldo. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk melihat rekamannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat neraca saldo yang belum disesuaikan untuk Biro Arsitek Rama Saputra periode 31 April 2019. Nah, kita copy ini, jangan, kita ketik saja sendiri. Biro Arsitek Rama Saputra. Itu dia neraca saldo yang belum disesuaikan. Oke, kemudian di sini periode 31 April 2016. Untuk neraca saldo kita hanya membutuhkan 3 kolom. Oke, kita isi dulu ini. Nah, ini kita lebih perbesar karena ini dia untuk akun. Kita isi akun debit dan kredit. Di sini untuk akunnya itu ada kas sebesar debit saldonya ini 16 juta 16 juta nah 16 juta 975.000. Kemudian yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha itu dia, kita copy saja, ini bisa di copy, sebesar 15.650.000. Kemudian perlengkapan kita bisa copy juga ini karena tidak ada hitungannya. Oke, kemudian ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Ini kenapa ini? Oke, asuransi dibayar di muka itu sebesar 2.400.000. ini bisa karena oke ya. Kemudian sudah asuransi dibayar perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Kemudian ada peralatan kantor
peralatan kantor. Kantor itu sebesar 6.500.000 kita copy saja, ini bisa di copy. Kemudian ada kendaraan ini juga bisa di copy. Setelah kendaraan ada utang usaha itu sebesar mana tadi 4.700.000. Utang usahanya dia di sisi ini. Tunggu, maaf tadi ada sedikit gangguan. Ini tadi utang usaha ada 4.700.000. Ini kita ini. Kemudian setelah akun utang usaha ada wesel bayar. Ini wesel bayar sebesar 16.700.000 sisi kredit. Kemudian ada modal Rama 18 juta. Modal Rama sebesar 18 juta. Terlalu banyak nolnya. Kemudian ada pendapatan, akun pendapatan. Itu dia pendapatan ini 30.150.000 sisi kredit. 30.150.000 sisi kredit. Selanjutnya ada beban sewa. Selanjutnya ada beban sewa. Di sini copy saja. Kemudian ada beban lain-lain. Kita bisa copy dulu deh. Beban lain nggak bisa. Beban lain-lain tadi 575.000. Kemudian ada beban gaji. Kita copy 2.800.000 ini bisa. Yang terakhir adalah beban kendaraan 550.000. Beban kendaraan 550.000. Oke, kita lihat dulu semua kita sudah benar. 16 juta, 15 juta, 650, 1.450, 2.400, 6.500, 19.500, kemudian 4.700, 16.700, ya 18 juta, kemudian 30 juta 150, 3 juta 150, 575, 2.800, 550. Oke, ini udah sama. Kita hitung ininya sama dengan sum. Kita totalkan untuk saldo debit. Oke, semoga benar. Oke, ini udah balance sama. Ini seharusnya tadi saldo ya, karena kita ambil dari saldo.
saldo. Kemudian kita buat untuk ini ya, mana dia ini, oke. Kita juga buat ini dan berikan garis bottom ini. Oke, selanjutnya instruksi selanjutnya membuat menghitung laba atau rugi. Ini berarti kita buat judulnya dulu, Biro Arsitek Rama Saputra, neraca saldo, laporan laba rugi, periode April 2016. 31 April ya harusnya. Gimana ini? Nah, 31 April 2016. Untuk laba rugi kita juga cuma butuh 3 kolom. Nah, ini maaf diperbesar kolomnya. Kemudian ini lebih besar lagi sedikit. Ini untuk laba rugi itu kita mengurangkan seluruh pendapatan dengan seluruh beban. Jadi di sini kita hitung dulu pendapatannya. Pendapatan jasa tadi ada mana tadi ini pendapatannya ada 150 150 ini bisa di jangan enggak bisa dilihat 150. Nah, yang kemudian itu berarti di sini sama dia jumlahnya, jumlah kita ketik dulu jumlah pendapatan. Kemudian beban. Di sini ada beberapa beban, kita copy saja ini biar lebih cepat. Oke, beban sewa ada ini 3.150.000 dan 575.000. Kemudian beban gajinya ada 2.800.000. Kemudian beban kendaraannya ada 550.000. Nah, habis itu jumlah bebannya kita hitung. Ini sama dengan sum. Oke. Kemudian kita hitung untuk laba atau ruginya. Ini dikurangkan dengan ini. Berarti untuk dia menghasilkan laba sebesar 23.075.000. Kita rapikan tabelnya. Baiklah, inilah hasil tugas saya untuk akun T, neraca saldo yang belum disesuaikan dan laporan laba ruginya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.